Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya di sini, Pak Tanggang. Pada kesempatan hari ini kita masuk ke materi yang baru juga, submateri yang baru, yaitu namanya adalah metode Horner-Kino, metode Horner-Kino. Lupa nih ya buat judulnya, masalah. Nah, jadi metode Horner-Kino ini dia pembagian dalam bentuk bukan linear, kira-kira seperti itu. Bisa dia nanti pangkat 2, bisa juga dia nanti pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau dia dengan metode Horner-Kino ini metode metode pilihan lah kan begitu. Dia harus dengan cara metode Horner-Kino dalam menjawab soal berbentuk seperti ini. Dengan metode bersusun juga bisa. Nah, seperti itu dia ya. Nah, jadi umumnya nanti dia Horner-Kino itu diselesaikan untuk yang pangkat 2 ke atas gitu, derajat 2 ke atas. Dan biasanya derajat 2-nya itu tidak bisa difaktor. Kira-kira seperti itu dia. Nah, jadi kan ada di buku Sukino halaman 275 nomor 10 ya. Dia bentuk soalnya seperti ini, diberikan polinomial ini x pangkat 4 tambah x kuadrat kurang 1 dan qx sama dengan x kuadrat kurang x. Jadi kalau nanti px dibagikan dengan qx, dia nanya sisanya apa. Seperti yang saya katakan, tidak harus dengan cara metode Horner-Kino ya. Coba kita selesaikan dulu soal itu, tapi dengan bukan cara Horner-Kino ya, dengan cara metode bersusun juga bisa. Ya, coba kita selesaikan dengan metode bersusun. Nah, di sini kita buat ya. Ini cara 1 lah kan begitu. Nah, ini cara 2 lah ya, cara 2. Cara 1-nya nanti dengan metode Horner-Kino. Cara kedua yaitu dengan metode bersusun. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau dia dengan metode bersusun itu soalnya bisa dijawab begitu ya. Soalnya bisa dikerjakan. Jadi polinomialnya adalah x pangkat 4. Nah, x pangkat 4 tambah nilai yang dibagi yaitu ini x kuadrat kurang 1. Nah, dia dibagikan dengan x kuadrat kurang x kuadrat kurang x. Nah, coba kita bagi. Berarti kalau kita bagi kan supaya habis x pangkat 4 kan begitu kemarin. Nah, jadi x pangkat 4 bagi x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat kan begitu. Lanjut lagi, kalikan x kuadrat kali x kuadrat ya, x pangkat 4 dikurangkan dia dengan x pangkat 3. Nah, gitu ya. Berarti dengan demikian kita kurangkan, x pangkat 4-nya habis, ini minus berarti ketemu jadi positif, x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangkan dia dengan 1. Nah, gitu. Sampai di situ bisa mengerti ya. Nah, jadi selepas di situ ini masih bisa lagi dibagi kan begitu. Berarti x pangkat 3 bagi x kuadrat. Oh, hasilnya adalah x. Berarti kalian x kali x kuadrat, x pangkat 3 kurang x kuadrat kan begitu. Kurangkan lagi. Oke, berarti x pangkat 3-nya habis, diperoleh dia 2x kuadrat kurang 1. Ini juga masih bisa dibagi kan begitu. Masih bisa dibagi berarti x kuadrat bagi x kuadrat kan habis, sisa tinggal 2. Berarti 2 di sini kalikan lagi ke situ, berarti diperolehlah dia 2x kuadrat kurang 2x. Kurang kan? Nah, kalau kita kurangkan diperolehlah dia 2x kurang 1. Nah, sampai di sini nggak bisa lagi dibagi kan begitu. Nah, karena nggak bisa lagi dibagi, diperolehlah hasil. Nah, siapa itu hasilnya? Yang di atas itu x kuadrat tambah x tambah 2. Siapa sisanya? Sisanya adalah ini yang tidak bisa dibagi tadi, 2x kurang 1. Maka diperolehlah jawaban soal tersebut dengan cara metode bersusun. Ya, ada ya jawabannya di situ. Jawabannya adalah benar. Nah, bagaimana kalau penyelesaian soal tersebut dengan cara metode Horner-Kino? Ya, bagaimana cara ngerjainnya dengan cara metode Horner-Kino? Nah, jadi kalau dengan cara metode Horner-Kino ya, ini kita buat dulu ya jawab ya dengan cara metode Horner-Kino. Jadi jawabannya harus double juga gitu ya. Jangan nanti beda metodenya tapi jawabannya nggak sama, mungkin berarti salah untuk apa dipelajari ini kan begitu. Nah, jadi yang demikian coba cara Horner-Kino kemarin dengan kalau muncul ada kata Horner berarti kita mengambil koefisien dari suku banyaknya. Siapa-siapa aja, mulai dari x pangkat 4 nih, x pangkat 4 dia 1 ya. X pangkat 3 ada enggak di situ? X pangkat 3 enggak
ada, buat berarti dia 0, bukan berarti nggak ditulis, gitu ya. Bukan berarti nggak ditulis. Lalu x pangkat 3, pas x pangkat 2, dia 1, x pangkat 2. Lalu x pangkat 1, nggak ada, tulis 0, gitu. Konstanta minus 1. Nah, begitu dia ya. Maka dengan demikian ya kita buat bagannya. Nah, bagannya kalau dia Horner Kino ya, untuk yang pangkat 2 ya, yang pangkat 2 caranya ini. Nah, ini seperti Horner biasa juga ya. Operasinya nanti ya. Operasinya itu adalah selalu ditambahkan. Nah, jadi kan dengan demikian kalau seandainya ini dia tambah ya kan gitu. Nah, di sini nanti dia ada 2 yang kamu isi. Ya, di sini ada 2 yang kamu isi. Yaitu bagaimana? Nah, kan dia dibagikan ya dengan nih x kuadrat kurang x. Nah, ini kan bentuk pangkat 2. Bentuk pangkat 2 kan umumnya kan ax kuadrat ya, ditambahkan dia dengan bx, ditambahkan dia dengan c. Nah, gitu ya. Nah, dalam hal ini coba dulu berapakah a-nya? Nah, berapakah a-nya? A itu adalah koefisien x kuadrat ya, itu 1. Berapakah b-nya? Koefisien x min 1. Berapakah c-nya? C-nya berapa di situ? Enggak ada. Kalau enggak ada kan dia enggak 0. Gitu ya. Nah, jadi kan kamu isi angka di sini ya, kamu isi angka di situ dengan di sininya adalah min b per a. Nah, min b per a. Min 1 per 1. Ya kan? Min 1 per 1. Min 1 per 1. Berapa itu? 1 ya. Ini berarti kamu isi 1 gitu. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Di sininya dia di atas dia lagi di sini itulah min c per a. Minus c per a. C-nya kan 0. Beda kan? Anggap aja dia langsung 0. Nah, ini ya 0. Nah, ini saya tulis lagi ya biar nggak lupa. Nah, di sini dia yang ini adalah negatif b per a gitu loh. Nah, di sini dia adalah negatif c per a. Nah, begitu ya. Nah, jadi dia selalu bagian ya dengan a. Nah, ada bedanya sedikit kalau dia Horner Kino ya, ada bedanya sedikit. Coba ya kita mau buat yang kosong. Nah, ini yang kosongnya kan dia kan derajat 2. Berarti nanti ini tidak diisi ya, ini tidak diisi. Ini tidak diisi. Nah, gitu ya. Lalu ini tidak diisi. Nah, ya, lalu terakhir nanti di sini tidak diisi. Nah, gitu ya. Ini tidak diisi. Ini nanti di bagiannya kalau dia dibagikan dengan derajat 2. Gitu ya. Nah, jadi kan model pengisiannya kita yang mau diisi berarti yang ini yang mau diisi. Ntar ya saya buat kolomnya ya, yang mau diisi ya, apa yang mau diisi. Ini 1 gitu ya. Ini 1. Lalu ini ya, ini ada 2 ya. Ada 2. Ini juga ada 2. Nah, ini ada 2. Kita buat dulu kotak-kotaknya biar tahu apa aja yang diisi gitu ya. Nah, itu dia sisa hasilnya lah kan, gitu, jumlah dari atas ke bawahnya nih. Nah, nilai mau diisi kan begitu. Nah, jadi kan biar nggak bingung nanti, buat dia garis-garis halus. Buatnya ini garis bantu mulai jadinya. Nih, inilah nanti yang sejajar. Ya, sejajar. Ini ya, itu sejajar pertama, garis sejajar pertama. Nih garis sejajar yang kedua. Ini sejajarnya. Ya, garis putus-putusnya. Lalu yang ketiga ya. Yang ketiga. Nah, gitu. Ya. Nah, oke. Nah, jadi karena ini gak ada lagi, nggak usah lagi gitu ya. Nggak usah lagi. Nah, bagaimana cara ngerjainnya, cara menghitungnya? Nah, berarti ini. Nah, operasinya di sini bagaimana dia selalu? Ya, itu selalu dikali kan? Ya, selalu dikali. Nah, berarti kan caranya ini. Ini 1, ini kan kosong, berarti 1 tambah yang ada di isinya, hasilnya kan 1 lah. Ini 1, gitu ya. Bisa mengerti ya sampai situ. Nah, sekarang kita mau mengisi yang mana? Kedua. Nah, kita contohnya mau mengisi yang ini. Kita mau mengisi yang ini. Berarti siapa yang dikalikan di situ? Perhatikan garisnya, ini garisnya. Oh, dia si 1, berarti 1 dikalikan dia dengan siapa? Si 1 atau 0, gitu. Nah, biar gak bingung, kotaknya kan yang mau diisi kan yang ini. Berarti ini dikalikan dia dengan yang sejajar dengan kotak ini. Siapa itu? 1, bukan 0. Nah, gitu ya. Berarti jadinya kan 1 kali 1. Oh, hasilnya di sini 1. Nah, gitu. Oh, ini udah full. Ini udah full kan begitu? Berarti 0 tambah 1. Berapa hasilnya? 1. Ini 1. Nah, begitu ya. Nah, lalu selanjutnya kan
kita mau ngisi yang mana? Coba contoh kita mau ngisi yang ini, ya yang isi yang ini. Nah, jadi coba perhatikan, oh, ini garisnya, kan begitu, ini garisnya. Berarti siapa yang kita kalikan di situ? Untuk mengalikan, untuk mendapatkan ini berarti siapa dia? Oh, ini 1 ya. Selalu yang di sini diambil. 1 dikalikan dengan siapa? Cari yang sejajar dengan kotak ini. Siapa itu? 0. Oh, berarti 1 kali 0. Nah, berapa itu? 1 kali 0. 0. Tuliskan sini. Nah, gitu ya. Nah, belum bisa dijumlahkan karena ini masih kosong, belum ada. Nah, bagaimana cara mencari hasil yang di sini? Nah, perhatikan garisnya. Oh, ini garisnya. Siapa? Oh, 1 yang ini. Walaupun sama ya, tapi satunya yang ini. Gitu. 1 kalikan siapa? Nah, siapa yang sejajar dengan dia? 1 ini. Berarti 1 kali 1. Oh, hasilnya adalah 1. Nah, ini ya. Lanjut lagi. Oh, ini udah full. Berarti 1 tambah 0 tambah 1. Berapa hasilnya? Oh, hasilnya adalah 2. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Kita mau ngisi yang mana? Yang ini. Oh, berarti ini perhatian. Di garisnya. Oh, 1. 1 dikalikan dengan siapa? Sejajar kotak ini siapa? 0. Oh, berarti 1 kali 0 gitu ya. Apa hasilnya? 0. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Ini. Berarti siapa dikalikan? Ini ya. 2 dengan siapa? 1. Oh, 2 kali 1. Oh, hasilnya adalah 2. Terus lagi. 0 tambah 0 tambah 2. Oh, hasilnya adalah 2. Nah, gitu ya. Lanjut lagi. Yang mau di sini berapa? 2. 2 ini kalian siapa? Yang sejajar dengan ini 0, berarti 2 kali 0 hasilnya adalah 0, kita jumlahkan dia hasilnya adalah -1. Nah, begitu dia ya penentuan pengisiannya. Jadi yang dikalikan angka yang ada di sini dengan angka yang ada di sana. Nah, gitu dia kira-kira. Bisa mengerti ya? Nah, jadi kan berarti dengan demikian bagaimana cara menentukan hasil dan sisanya? Bagaimana cara menentukan hasil dan sisanya? Nah, perhatikan. Nah, ini kan dia derajat 4. Dibagikan dia dengan derajat 2, hasilnya berarti harus derajat 2 juga, kan begitu? Ya, ini X pangkat 4 bagi X pangkat 2, kan hasilnya kan hasil X pangkat 2 juga, kan begitu? Nah, karena hasilnya X pangkat 2 juga, berarti penentuannya dari sini. Nah, selalu dari angka yang di awal, seperti kemarin juga. Berarti inilah koefisien X kuadratnya. Inilah nanti koefisien X. Inilah konstanta, kan begitu konstantanya. Loh, banyak kali. Nah, angka yang ada di sini, inilah nanti yang menyatakan sisa. Nah, sisa gitu ya. Nah, sisanya itu perhatikan, ini kan derajat 2. Gitu ya. Nah, juga harus kita perhatikan juga. Kan derajat 2. Berarti sisanya kan hasil derajat 1. Oh, berarti sisanya ini yaitu siapa? Inilah koefisien X, inilah konstanta. Berarti dia begitu. 2X kurang 1. Maka dapat juga lah nanti siapa hasil. Kalau ditanya hasil 1X kuadrat, oh X kuadrat. 1X, oh tambah X. Konstantanya 2, tambah 2. Siapa sisanya? Sudah kita tulis tadi, yaitu si 2X kurang 1. Sama nggak hasilnya? Coba perhatikan. Sama ya. Nah, itulah dia cara pengerjaan, ya, cara pengerjaan soal tersebut, ya. Kalau dengan cara metode Horner-Kido, ya, metode Horner-Kido. Jadi coba yang paling penting di situ adalah ini, ya, X kuadrat tambah X tambah C-nya. Jadi ini tadi dia dari sini, dari mana 1? Itu min B per A. Dari mana 0? Oh, itu dari min C per A. Nah, seperti itu dia. Bisa ya? Nah, angka-angka ini dari mana? Itu adalah koefisien-koefisien dari suku banyaknya, kan begitu. Nah, perhatikan tadi cara penentuan hasil-hasil kalinya. Buat garis bantunya, dia harus sejajar gitu ya kira-kira ya. Nah, oke. Sekian dari saya video pembelajaran mengenai metode Horner-Kido, ya. Tetap belajar, lengkapi selalu catatannya. Selamat pagi, stay safe.